Slowly. Saya alumni Sisi tahun 2022. Dulu OJT di Qatar di restoran namanya Biber Doha sebagai food runner. Food runner tuh jelasnya gini, berarti di restoran tuh ya kalau misalkan di service departemen tuh ada waiter, di bawahnya ada asisten waiter. Nah di bawahnya lagi ada yang paling krocok. Nah itu saya. Nah kerjanya cuma nganter makanan dari chef ke depan meja tamu. Yang masak nanti waiternya sama asisten waiternya. Ya kerjaan paling gampang, nggak mikir, nggak ngomong. Datang pergi. Kerjaan paling gampang. Kerjaan paling gampang lah intinya mah. Kalian dapat informasi ya. Jadi kalau misalnya untuk di dunia F&B service, kalau misalnya waiter, pelayan pun dibagi jadi macam-macam posisinya. Ada kapten waiter ataupun head waiter, ada waiternya, ada asisten waiter, ada juga food runner. Jadi itu masing-masing sama-sama nge-serve makanan, tapi mereka saling bantu sampai makanannya itu dari chef datang ke tamu. Begitu. Oke. Sudah. Monggo barangkali ada yang mau ditanya. Sama saya Pak, saya mau nanya di restoran kan di bawahnya waiter atau waiter kan ada namanya restoran attendant. Nah perbedaan restoran attendant sama yang Mas ambil food runner. Restoran attendant di tempat saya sih kebetulan nggak ada yang namanya restoran attendant ya. Jadi susunannya tuh di situ head waiter itu waiter. Jadi di sana tuh nggak ada waiter intinya, nggak ada waiter, tapi langsung head waiter ketemu asisten waiter langsung runner. Soalnya kalau kata manajernya buat motong budget gaji buat karyawannya. Jadi head waiter ketemu waiter, ketemu asisten waiter langsung ke bawahnya langsung runner. Jadi sama sekali nggak ada kosa-kosa tamu atau seperti itu. Kalau food runner iya, kebetulan kerjaan saya itu benar-benar pure ngambil makanan dari chef langsung dibawa ke depan meja, nanti sayanya bilang ke asisten, kalau enggak waiter, head waiter yang in charge di table itu. Misalkan ini ada makanan di table buat table 32, ntar tolong diservin. Tapi kalau misalkan kondisinya itu asisten waiter sama waiternya lagi sibuk banget di titik restoran rame, biasanya ntar kita yang masak. Jadi bisa terjadi jadi waiter. Itu yang bikin saya keluar sebenarnya. Oh, menaik. Jadi saya tuh kan sebenarnya pun pengen punya target buat jadi di sono. Tapi udah 1 tahun kerja di situ nggak ada apa-apa buat at least ada training buat menuju ke promosi kayak gitu. Makanya lah daripada stuck di sini, mending pas nyari kerjaan yang lain. Makanya pas 1 tahun selesai di situ saya ambil banyak banget lah lesson lah, dari saya ikut les bahasa Jepang di online. Habis itu pas berarti 1 tahun sebelum pulang itu saya ambil sertifikasi ke Qatar University. Habis itu dapat sertifikatnya tuh sebenarnya rencananya pengen tak pakai setelah saya pulang tahun depan, tapi delalae pas lagi scroll itu saya lihat di Viking itu butuh asisten waiter Japanese speaking. Makanya coba apply di situ, kebetulan punya sertifikat yang baru saya ambil di Qatar. Terus 3 hari setelah kirim email langsung dapat balasan, saya tertarik sama si kamu, wawancara tanggal segini. Habis itu wawancara 2 kali, kalau seminggu dari proses kirim CV itu seminggu langsung terima. Soalnya kebetulan di sana juga butuh urgent. Dari sananya juga bilang oke, saya suka sama CV kamu bisa berangkat bulan November. Tapi bisa bulan ini. Iya, berarti bulan ini nanti tanggal 20 saya apply. Oke, tapi saya butuh waktu setelah ini. Kalau misalkan ini saya terima, berarti saya butuh 30 hari. Waktu itu kan wawancaranya tuh bulan Agustus dinyatakan terima. Habis itu saya minta 30 hari buat notice period. Soalnya kan di sana juga kalau misalkan pengen resign gak segampang itu, resign langsung pulang kan gak gitu. Resign itu ada notice period, istilahnya tuh kerja selama 30 hari baru proses pulang bisa dilanjutin. Jadi emang planning buat perginya itu 1 tahun sebelum itu karena ada peningkatan. Dan sertifikat yang saya dapat di Qatar pun sebenarnya pengen tak pakainya tuh tahun depan, tapi delalae Nah tuh pernah dapat
namanya Om? Sering banget. Ya paling sering umumnya sih kalau footrunner itu biasanya salah table, misalkan salah table miskom di situ kan di setelah footrunner juga ditabur ada istilahnya itu namanya ekspeditor. Ekspeditor tuh tugasnya tuh buat apa istilahnya nge-arrange makanan, misalkan di kapten ordernya tuh di QOT apa istilahnya tuh QOT kalau di Indonesia istilahnya apa sih? QOT. Kayak ordernya kertas order di kertas order itu ada makanan ini tugasnya si ekspeditor ini dicek makanannya bener apa enggak, temperatur dagingnya bener apa enggak, sesuai apa enggak, habis itu baru dilepas ke footrunner buat dibilang ini table ini di misalkan ke 32, tapi kadang ekspeditornya tuh salah, harusnya ke 31 dia bilangnya ke 32, akhirnya miskom di situ, si manajernya datang dia komplainnya enggak ke ekspeditornya tapi langsung ke runnernya. Nah itu di situ sering ributnya di situ, makanya ya belajar bahasa Inggrisnya gara-gara berantem sama orang. Gak tahu kamunya Bukan begini. namanya gimana? Iya semua. Lucu. Halo, nama saya April dari Tegal. Aku mau nanya, itu Mas pas ke Qatar medical di mana? Medicalnya di Cina. Tunggu. Apa sih? Bukan tadi apa ya namanya Miss? Mitra Medika. Pramita. Siap ke Pramita. Oh, nggak di Jakarta ya? Enggak di Pramita. Oh. Itu semua diperiksa kayak itunya. Itu apa? Serpuknya gitu. Apa enggak? Kayaknya Ada. cuma urin doang sih kalau enggak. Urin Kanker. Cuman yang kapal ini ya. Oh, Yang kapal ini semua. apa ya? Emang apa? Dicek kopi. Apa nanya? Jam kerja di sana gimana ya? Kayak shiftnya? Shift-shiftnya waktu saya tuh dulu ada tiga shift. Jadi morning, middle, sama dinner. Morning itu ya jam kerjanya normal 9 jam plus 1 jam buat break, 10 jam lah istilahnya. Habis itu berarti yang datang morning itu surga banget. Soalnya di tempat saya tuh dulu kerja ramenya tuh di dinner doang. Kalau morning itu paling tamu 1-2 orang lah, 1-2 orang, panter-panternya itu 20. Ramenya tuh kalau dinner. Malam ya? Soalnya emang gaji sama. Ini masalah gaji akhiran aja. Kamu tanya masalah ilmunya aja dulu. Berarti abis ini santai ya? Mas, Ya, perkenalkan nama saya Mas Fajar dari Brebes. Di sana kan warga lokalnya pakai bahasa Arab. Berapa sering Mas pakai bahasa Arab? Kalau misalkan Mas mau keluar kayak jalan-jalan atau pas liburan itu, Mas interaksi ke warga sana itu pakai bahasa Arab. kalau kebetulan di tempat saya tuh dulu walaupun kebanyakan tamunya Arab itu orang Arabnya tuh bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan itu kebetulan ada orang Arab yang benar-benar kolot nggak bisa ngomong bahasa Inggris, di situ ada waiter yang benar-benar pure Arabic speaker. Jadi nanti biasanya hosternya itu melempar tamunya itu diserahin ke waiter yang ngomong bahasa Arab, bukan ke waiter yang ngomong bahasa Inggris. Jadi itu di situ waiter juga dipisahin, yang bisa ngomong bahasa Inggris sendiri, yang ngomong bahasa Arab sendiri. Oh, kalau urusan kayak misalkan kayak Mas kebutuhan sehari-hari kayak contoh ke market atau ke tempat kayak bill atau di sana itu gimana nanti interaksi sama warga? Bahasa Inggris. Soalnya di situ kalau misalkan di supermarket itu kasirnya itu mayoritas itu orang Filipina. Pasti orang lokal itu nggak mungkin kerja di supermarket. Ya, nggak mungkin. Mereka sudah Kaya dari lahir. kaya dari lahir. Jadi untuk Itu dari mana sendiri bisa nggak sih basic bahasa Arab? Bisa. Nggak bisa. Paling tahu nih yalla. Salam. Salam. Mas saya Diko. Mau tanya Mas, mau kan wonge kangen-kangenan bengkane ya. Kangenan. Berarti kan
Kayak kan orangnya susah-susah kan di sana ya Mas. Hmm. Terus pas adaptasinya gimana? Adaptasinya Adaptasi sama mereka di Jakarta sana. ya adaptasi aja itu udah otomatis kok, namanya orang kerja tuh gimana ya, adaptasi itu kalau buat saya itu 90 hari itu udah cukup, udah lebih jadi cukup buat adaptasi sama tempat kerja sih. Bisa ngomong-ngomongan. Ya ya kalau buat saya ya bukan teori istilahnya tuh, kalau saya sendiri itu 3 bulan itu udah waktu yang ideal. Kalau misalkan 3 bulan itu nggak bisa adaptasi sama tempat, berarti something wrong sama kamu lah. Something wrong. Oke. Asal Tegal, Mas tolong ceritakan delegitimitas menjadi korban. Oke, Dari bangun tidur sampai tidur lagi Mas. Enggak Mas yang dikerjakan tuh dosa. ya pas seperti datang langsung ke staff room. Di staff room itu biasanya tuh preparation kayak memakai seragam, pakai dasi biasanya. Ya umum lah preparation, habis itu turun ke bawah, turun ke floor. Di floor itu nanti di briefing sama supervisor. Di situ briefing itu biasanya isinya evaluasi, misalkan kemarin di table ini ada tamu ini komplainnya ini, jadi kedepannya buat biar tamunya nggak gini lagi, tolong gini kayak misalkan kemarin ada tamu ada alergi sama udang, tapi chefnya nyajiin makanan yang ternyata itu di situ ada udangnya walaupun nggak kelihatan bentuk udang, cuman kan berarti kan salahnya di waiternya karena nggak ngasih tahu, nggak informasiin. Dan salahnya nggak cuma di waiternya tapi di hostesnya juga, aturan hostesnya yang ngasih tahu ke waiternya juga, jadi salahnya itu beruntun. Makanya dievaluasi lain kali kalau misalkan ada alergi apa hostes itu nanya duluan, jadi ntar hostes nyampein ke waiter, nanti waiter juga sebelum taking order dia double check dulu sama si guestnya. Nah ini pertanyaan penting, ini pasti ditanyain pas waktu wawancara di cruise ship. Pertanyaan yang paling penting kalian harus tahu tuh alergi, intolerance sama intolerance sama hygiene. Itu 3 poin ini kalau misalkan kalian kelewat di posisi di wawancara kapal, ya kalau misalkan kalian tahu 3 poin ini, kemungkinan kalian diterima itu paling gede. Buat yang posisi di food service ya, di food service. Hygiene itu kebersihan, jadi kebersihan table maintenance, gimana kita maintain tablenya tamu. Misalkan kalau di tempat saya kan course itu ada 3, mungkin kalian udah tahu, appetizer, main course, dessert. Nah tiap course itu kita itu harus wajib buat ngebersihin table. Misalkan appetizer udah selesai, sebelum dibersihin tanya ini main course-nya udah tablenya istilahnya main course-nya udah mau datang, table mau dibersihin apa enggak. Kalau misalkan dibersihin pas jadi pas nanti main course-nya datang itu kita itu nggak perlu kusuk table maintenance. Terus kalau masalah hygiene sama intolerance, jadi sebelum kita taking order kita itu wajib tanya dulu sama tamunya, walaupun kita udah tahu dapat infonya dari si hostess, kita tetap double check kamu itu istilahnya si guestnya itu punya alergi apa intoleransi apa enggak. Jadi nanti pas kita taking order kita itu tahu misalkan si tamunya itu punya alergi sama kacang, jadi kita tahu makanan yang nanti kita yang dipilih tamu itu ada kacangnya, kita bisa ngasih tahu dulu ini di makanan ini ada kacang, jadi tak rekomendasiin buat ambil yang lain. Atau kalau misalkan ke tamunya minta itu, nanti kita konsultasi sama chefnya, chef tamu minta ini tapi di sini ada kacangnya, bisa nggak kacangnya dihilangin gitu. Soalnya kasus alergi sama intolerance kalau misalkan di restorannya sekelas fine dining, kalau misalkan miss tamunya lapor ke istilahnya ke manajer, kalau manajer masih mending, masih bisa handle. Kalau misalkan laporannya sama ke istilahnya departemen kesehatan yang ada di negara itu, restorannya bisa tutup. Kalau di Qatar ya, makanya itu kalau di tempat saya itu benar-benar hati-hati banget sama yang namanya intoleransi sama alergi. Soalnya intoleransi sama alergi itu bisa menyebabkan kematian. Terutama yang alergi kacang,
alergi kacangnya udah akut. Sekali makan kacang itu bisa sesak napas, meninggal di tempat. Emang nggak banyak. Ya, Firman dari Tegal, Mas selama di sana itu cara menjaga diri sama kesehatan itu gimana? Tidur. Ya, Olahraga tuh. olahraga. Kalau saya olahraga, Oh, ada gym. Sambil healing. olahraga apa aja bebas. Kalau saya dulu itu kalau misalkan pulang kerja itu kebetulan di tempat saya itu kan aku mah di sini aja ada gym. Jadi tiap pulang kerja itu nge-gym. Tapi nge-gymnya tuh bukan nge-gym yang alat gede-gede gitu ya. Kayak buat paling treadmill sama mainan treadmill sama calisthenics kayak pusat-pusat gitu tuh. Futsal. Di sana mes apa? Futsal ya kan kadang futsal. Intinya olahraga sih, olahraga bener ya. Ya bukan menggurui ya, tapi kalau dari saya sendiri, kalau misalkan kalian itu sering olahraga, itu bisa jaga mood. Kalian itu nggak gampang apa ya istilahnya ya, nggak gampang emosi, nggak gampang. Kalau misalkan kalian itu rajin olahraga itu kalian nggak gampang stres, nggak gampang kemudian yang pas sekarang kemudian ya, nggak gampang kemudian. Vibe-nya itu biasanya bakal terjaga stabil. Nggak mutung aja Mas ya. Iya, itu istilahnya. Orang itu Saya baca tiga, saya baca ketiganya. Iya. Potongan perkenalkan nama saya dari SIV ke Kater sampai nyampe berangkat ke Kater total berapa? berapa lama ya? Kurang lebih. Hitungannya saya ke Qatar juga kayak kecelakaan sih. Kenapa itu Mas? Enggak, sebenarnya kan dulu kan keterimanya bukan di Qatar, tapi di tempat lain. Cuman di tempat lain itu dari agensinya katanya di perusahaannya itu nge-cancel jobnya. Cuman di agensinya itu tanggung jawab. Udah kebenaran di sini lagi butuh karyawannya enggak pakai wawancara, bukan kalian job yang pertama mau enggak ya udah ambil aja. Akhirnya ya gitu ya coba kecelakaan lah istilahnya lah. Makanya posisinya krocok banget kan. Kecelakaan soalnya. 2 bulan lebih. Di job kecelakaannya tuh 3 bulanan lah nunggunya. Udah nunggu 3 bulanan lebih di cancel pula. Tapi habis itu di job yang baru itu nggak lama, paling sebulanan kok. Tapi meskipun nunggunya lama, tapi kan itu jadi jembatan buat karir yang sekarang ini. Iya, terus itunya aja ya. Belakang. Berarti medical check up habis berapa, terus kalau gagal diganti kan? Kalau medical check up waktu kemarin saya di Viking itu 4 juta. Medical check up 4 juta. Tapi kalau misalkan gagal diganti atau enggaknya saya nggak tahu. Soalnya kebetulan Saya nggak nggak gagal. gagal. Alhamdulillah. Intinya kalau misalkan udah tahu misalkan nih udah ada pengumuman kamu udah keterima di kapal ini, nanti kan otomatis udah ada medical check up. Nah, start dari kamu udah mulai keterima, kurangin begadang, jangan makan gorengan, terus sama makan makanan yang sehat, olahraga, sama yang ringan-ringan aja, jogging, jalan-jalan pagi itu, Nggak perlu angkat beton ya, nggak perlu. jalan olahraga ringan sama begadang, sama apa ya, jangan stres. Nah, pokoknya semua yang bakal ngaruh ke medical check up itu dihindarin, kayak merokok, minum alkohol, misalkan alkohol itu dihilangin dulu. Ntar kalau misalkan mau mulai lagi setelah medical check up yang udah dinyatakan lolos nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mulai lagi berarti. Ya lebih bagus kalau misalkan stop di situ. Cuma kalau biasanya kan ya hypertension itu nggak bisa dilawan. Istiqomah terus berarti. Yang di sini istiqomah kayak ini istiqomah aja nih. Ya, nama saya Puji Agung, saya dari Brebes. Jika mau tanya, waktu libur ketemu alumni enggak? Kumpul gitu bareng sesama alumni sini.
Pak, soalnya jujur saya tuh orangnya agak nolep. Libur itu kalau nggak belanja ya di rumah main PS. Mau tanding mas, biasa mas. PS, saya paling gitu nolep. Jadi kadang-kadang paling misalkan kalau misalkan diajak diajak kayak kumpul-kumpul yang bener-bener rame-rame gitu. Tapi kalau misalkan cuma beberapa orang doang, pas. Enak.